Kubur mulai retak lagi. Tanah bergetar perlahan. Bulu halus menyeruak keluar, menari di udara. Si Abu melompat, dan dari kubur muncul bentuk kucing bayangan. Matanya kosong, menatap langsung ke jiwa remaja itu. Malam itu, sawah tak benar-benar sunyi. Angin menggesek padi seperti bisikan yang tak ingin didengar manusia. Di tepi sawah tua itu, ada sebuah kubur lama. Nisan miring, tulisan nyaris hilang. Tak ada yang ingat siapa yang dikubur di sana, kecuali seekor kucing. Warga memanggilnya si Abu. Bulu abu-abu kusam, satu matanya buram, dan ia selalu muncul setiap maghrib, duduk tepat di sisi kubur itu. Tak pernah masuk kampung, tak pernah meminta makan. Hanya duduk, diam, menatap sawah. Orang-orang mengira itu kebetulan, sampai kejadian pertama terjadi. Seorang petani pulang larut malam. Ia melihat si Abu mengeong keras, bukan ke arahnya, melainkan ke kubur lama itu. Suara mengeongnya aneh, berat, panjang, seperti ratapan. Petani itu tertawa gugup dan melanjutkan jalan. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di tengah sawah. Tubuhnya dingin, dengan bekas cakaran kecil di dadanya. Bukan cakaran harimau, bukan manusia, cakaran kucing. Sejak malam itu, si Abu selalu mengeong setiap maghrib. Dan setiap kali ia mengeong, seseorang bermimpi buruk. Mimpi berada di sawah yang sama, kabut tebal, kubur lama terbuka, dan dari dalamnya ada tangan kecil berbulu yang mencoba keluar. Warga mulai takut. Anak-anak dilarang bermain sore. Petani memilih pulang sebelum matahari tenggelam. Tapi si Abu tetap datang, duduk di sisi kubur, menatap, seolah menunggu sesuatu bangkit. Seorang orang tua kampung akhirnya bicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kubur itu bukan kubur manusia. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seekor kucing penjaga sawah. Kucing hitam putih yang setia. Ia selalu mengusir hama dan menemani pemilik sawah yang hidup sendirian. Saat pemiliknya meninggal, tak ada keluarga. Hanya kucing itu yang menunggu di samping jasadnya berhari-hari hingga mati kelaparan. Warga kasihan. Mereka menguburkan kucing itu di tepi sawah, tanpa doa, tanpa nama, tanpa ritual. Dan sejak itu, sawah sering meminta korban. Si Abu dipercaya sebagai penjaga baru, atau lebih buruk, wadah. Malam purnama tiba, angin berhenti, padi tak bergerak, dan si Abu mengeong lebih keras dari biasanya. Kubur lama itu retak. Seorang warga yang nekat mengintip melihat sesuatu yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Dari tanah yang terbuka, muncul dua bayangan kucing. Satu duduk diam, satu lagi berjalan mundur masuk ke tubuh si Abu. Saat fajar menyingsing, kubur itu kembali utuh. Sunyi, tak ada jejak. Tapi si Abu tak pernah terlihat lagi. Yang ada hanyalah kucing baru, bulu lebih gelap, mata lebih tajam. Dan kini, ia duduk lebih dekat ke pematang sawah, seolah menandai wilayah berikutnya. Dan jika suatu maghrib kamu melewati sawah, lalu mendengar kucing mengeong pelan dari arah kubur lama, jangan jawab, jangan menoleh, karena itu bukan panggilan, itu peringatan. Kubur itu belum selesai menagih. Malam jatuh lebih cepat di sawah itu. Kabut menebal menutupi pematang dan jalan setapak. Warga kampung yang berani tetap di rumah. Tapi di tepi sawah, kubur lama
masih berdiri, sepi, atau terlihat sepi. Tapi bagi yang mengerti, di sana ada mata yang bersinar, mata kucing, mata si Abu. Dulu ia hilang tanpa jejak setelah fajar. Orang-orang percaya ia pergi selamanya, tapi malam ini ia kembali. Seorang remaja berani atau terlalu penasaran berjalan di pematang sawah. Ia membawa senter kecil, langkahnya pelan, hatinya berdegup. "Tolong, jangan ada apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri. Lalu terdengar mengeram halus. Bukan suara hewan biasa, bukan kucing biasa. Remaja itu menoleh dan melihat bulu abu-abu samar di kabut. Mata tajam, satu mata buram, satu mata hijau menyala. Si Abu. Kucing itu duduk, diam, menatap lurus ke arahnya. Langkah remaja mundur, tapi kaki seperti tertahan, seolah ada sesuatu menahan. Sesuatu yang bukan terlihat, tapi terasa. Kemudian suara mengeong panjang, bukan dari mulut kucing saja, tapi dari dalam kubur lama. Remaja itu terpaku saat melihat kubur mulai retak lagi. Tanah bergetar perlahan, bulu halus menyeruak keluar, menari di udara. Si Abu melompat, dan dari kubur muncul bentuk kucing bayangan. Matanya kosong, menatap langsung ke jiwa remaja itu. Badan itu bergerak seakan menempel pada si Abu. Dan suara mengeong si Abu berubah menjadi dua suara sekaligus. Satu familiar, satu asing, menakutkan. Remaja itu tersadar satu hal. Si Abu bukan lagi kucing biasa. Ia penghubung antara dunia hidup dan yang terkubur. Dan sebelum remaja bisa lari, si Abu melompat ke pematang, menghilang ke kabut. Tetapi bayangan yang keluar dari kubur tetap menatap, melambai seakan memanggil. Fajar datang, kabut menghilang, kubur lama kembali utuh. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Tapi remaja itu tahu si Abu akan kembali, dan kubur itu masih menunggu korban berikutnya. Beberapa malam kemudian, warga kampung mulai mendengar mengeong di dua arah sekaligus. Dan yang berani menatap ke tepi sawah, melihat mata hijau menyala yang bukan milik kucing biasa. Si Abu tidak pernah pergi. Dan setiap kali seseorang mencoba terlalu dekat, ia selalu datang, menunjukkan bahwa di sawah itu